Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين أيها الإخوان أعزني الله وإياكم. Marilah kita selalu meningkatkan iman serta takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara selalu menjalankan segala perintah-perintah Allah dan selalu menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan kita juga senantiasa hendaknya selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada diri kita yang tak terhitung nilainya. Begitu banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan. Yang paling utama adalah nikmat Islam, iman, ihsan, dan terlebih lagi nikmat kesehatan, sehingga tanpa adanya suatu nikmat kesehatan ini seorang hamba tidak mampu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan secara sempurna. Oleh karena itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di dalam hadisnya, ni'matanin maghbunun fiha katsirun minan nas. Dua nikmat yang banyak manusia lalai daripadanya, yaitu nikmatus shihah wa nikmatul farag. Jadi dua nikmat ini, nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang, ini sering sekali banyak di antara umat manusia melalaikan dua nikmat ini. Padahal dengan dua nikmat ini, yaitu nikmat farag, apabila kita memiliki waktu luang, maka bagaimana kita mengisi waktu tersebut agar waktu itu benar-benar bermanfaat buat diri kita, baik di dunia maupun di akhirat. Karena kita tahu orang selain Islam aja tidak mau ingin membuang waktu secara percuma-cuma, sehingga mereka punya moto waktu adalah uang, sehingga mereka berusaha menggunakan waktu, menghemat waktu luang tersebut agar bisa mendatangkan sebuah hasil yang bermanfaat buat diri mereka. Begitu juga kita sebagai umat Islam, hendaknya kita selalu menggunakan nikmat pemberian Allah ini, yaitu nikmat waktu luang ini. Bagaimana kita berusaha untuk mengisi nikmat tersebut agar menjadi sebuah amal ibadah sebagai penambah pemberat timbangan amal kita di yaumul hisab nanti. Karena jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
nikmat waktu luang ini, ya, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah mengingatkan kepada Abdullah ibn Umar. Di dalam hadisnya disebutkan, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirun sabil. Jadilah engkau hidup di atas dunia ini sebagai orang yang sedang melakukan, ya, sebagai seorang abir atau orang asing, atau gharibun atau orang abirun sabil, atau orang yang sedang melakukan perjalanan menuju kepada suatu tempat. Kemudian Rasul mengatakan, wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Jika engkau di waktu pagi, jangan menunda sampai datangnya waktu sore. Berarti kita diperintahkan untuk menggunakan waktu tersebut dengan sebaik-baiknya. Jangan menunda sampai datangnya waktu sore. Wa idza amsayta fala tantadhiril masa. Dan apabila engkau di waktu malam atau sore hari, jangan menunda sampai datangnya waktu pagi. Sehingga pentingnya nikmat waktu ini jamaah. Kedua yaitu nikmat sehat, ya, dan kita tahu bahwa semua orang menginginkan jiwanya sehat. Sehingga sebuah pepatah mengatakan, al-aqlus salim fi jismil salim. Di dalam akal yang sehat terdapat pula tubuh yang sehat, ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salawat deriring salam tak lupa juga kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang Allah utus kepada umatnya agar senantiasa mengajak umatnya kembali beribadah hanya kepada Allah, agar umatnya senantiasa beribadah dengan mengikuti syariat yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tanpa kita mengikuti syariatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ibadah kita sangat mudah untuk ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hadis Nabi jelas, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan suatu amal bukan dari petunjuk Allah dan Rasulnya, maka amal itu akan tertolak. Sehingga jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak di antara orang muslim mengaku cinta kepada Nabi, tetapi cinta bukan menjadikan cinta tersebut untuk taat kepada Rasulnya, tetapi hanya sebatas di lisan. Tetapi kalau kita mengaku diri kita cinta kepada Rasul, maka hendaklah kita sekuat apapun menegakkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah orang-orang yang selalu mengharapkan cintanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pekan yang lalu kita telah membahas tentang surga. Begitu juga kenikmatan-kenikmatan yang Allah Azza wa Jalla janjikan kepada ahli surga nanti. Dan kita juga telah membahas beberapa nama-nama surga yang Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan surga tersebut sesuai dengan tingkatan keimanan dan ketakwaan seorang muslim. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini akan kita bahas, yaitu pembahasan yang berikutnya adalah apa itu api neraka. Karena ada dua tempat ini, kalau kita bahasanya satu masih kurang, ya. Karena kita ingin melihat surga, kita juga harus mengetahui neraka.
agar bagaimana jiwa kita ini semakin takut dengan ancaman-ancaman Allah Azza wa Jalla terhadap para penghuni neraka nanti, sehingga agar hati kita semakin kuat untuk kembali melakukan apa yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya. Taib jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, al-mabhatsu tsani ta'rifun nar wa dzakara asma'iha. Yaitu pembahasan yang kedua adalah pengetahuan tentang definisi apa itu neraka dan membahas tentang nama-nama neraka. Yang pertama adalah ta'rifuhu. An-naru lughatan, neraka secara bahasa, tuqalu al-lahbu alladhi yabda'u lil hasati. Saya ulang lagi, neraka adalah tuqalu lil lahab alladhi yabdu lil hasa wal hararatu al mujarradatu walil hararatu al muharriqatu. Jadi di sini dikatakan neraka secara bahasa adalah nyala api. Nyala api yang mana dirasakan oleh panca indera manusia dikarenakan apa? Panasnya api neraka tersebut. Jadi neraka secara bahasa adalah nyala api yang dirasakan oleh manusia dengan panca inderanya dikarenakan panasnya api neraka yang menusuk pada jiwanya. Kemudian neraka jahanam ini disebut juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu di dalam Al-Quran Allah berfirman, an-naru wa'adahallahu alladhina kafaru. Neraka jahanam neraka adalah tempat yang Allah janjikan kepada siapa? Al-kafaru, kepada orang-orang kafir. Jam'uha anwurun wa niran. Ya, jamak dari kalimat an-nar itu adalah anwur, kemudian waniran wa anyara. Ini kalimat jamaknya. Namun yang sering kita paham, yang sering kita dengar adalah an-nar, yang menjelaskan tentang api neraka. Kemudian wan-naru fil istilah, neraka secara istilah, hiya allati a'addaha Allah subhanahu liman asahu, yaitu api neraka yang Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan api neraka ini kepada hamba yang melakukan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalilnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina, dan orang-orang kafir serta orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ulaika ashabun nar. Allah sebutkan mereka itu adalah para penghuni api neraka. Terus apa? Bukan hanya sebagai penghuni, tetapi Allah mengatakan hum fiha khalidun, dan mereka itu yaitu orang kafir dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mereka akan kekal di dalam api neraka tersebut. Sehingga padahal datang peringatan-peringatan yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada manusia agar bagaimana menjauhkan diri mereka dari api neraka. Bahkan Allah juga menjelaskan di dalam Al-Qur'annya, ayat ini sangat jelas, kita sering mendengarnya.
yaitu ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu serta keluargamu dari apa? Api neraka. Ini peringatan dari Allah. Jangan sampai Anda membiarkan keluargamu, tapi dirimu sendiri berusaha untuk masuk ke dalam surga dan membiarkan keluarga menuju kepada api neraka. Tetapi diperintahkan Allah, peliharalah dirimu dan keluargamu dari azabnya api neraka. Kemudian di dalam hadis yang lain, dalam firman Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la'ana lal kafirina wa'adda lahum sa'ira. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melaknati orang-orang kafir, dan Allah menyediakan bagi orang-orang tersebut apa? Api neraka yang menyala-nyala. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan balasan bagi hambanya yang berusaha untuk melakukan maksiat kepada Allah, yaitu akan ditempatkan ke dalam api neraka jahanam, ya, yang bahan bakarnya disebutkan dari apa? Batu dan manusia. Jadi bahan bakarnya api neraka ya dari batu dan manusia, jemaah. Dan itu Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi para penghuninya. Sehingga hati-hati, karena Allah Subhanahu wa taala ya janjinya tidak pernah dusta. Tidak seperti seorang manusia yang kadang mungkin menjanjikan seperti ini, tetapi pada hakikatnya dia bisa melanggarnya. Tetapi Allah janjinya hak dan pasti akan dimasukkan ke dalam api neraka. Wal iyadu billah. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, beliau pernah berkata tentang surga dan neraka. Beliau mengatakan surga dan neraka adalah dua makhluk yang Allah Azza wa Jalla ciptakan, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dakhaltul jannata fara'aitu qasran wa ra'aitul kautsara wa tala'tu fil jannati fara'aitu aktsaru ahlaha kadza wa tala'tu fin nari fara'aitu kadza wa kadza. Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan, aku masuk ke dalam surga, kemudian aku pun melihat ada istana di sana, yang mana aku juga melihat Al-Kautsar. Aku melihat ke surga. Ternyata kebanyakan penduduk surga itu adalah demikian. Ya, para ulama menafsirkan yang demikian kada wa kada adalah orang-orang miskin, orang-orang fakir. Mereka itu banyak yang menjadi para penghuni surga. Aku juga melihat neraka, kata Rasul, dan ternyata kebanyakan penghuninya adalah kada wa kada. Dan para ulama menafsirkan hadis Nabi kada wa kada ini adalah para penghuninya banyak diantaranya adalah ahli wanita. Kenapa? Karena banyak di antara orang-orang yang mampu, yang Allah uji dengan kemewahan dunianya, terkadang dia lupa dengan Allah. Dia sibuk menjaga kekayaannya, terkadang lupa untuk ibadah kepada Allah. Tetapi lihatlah orang miskin, dia tidak pernah peduli.
lebih banyak dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Dengan hati yang qanaah. Dengan hati yang qanaah inilah dapat menjadikan seorang mukmin bisa meraih janji Allah Subhanahu wa taala, yaitu ditempatkan di dalam surganya Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam At-Tahawi rahimahullah taala, beliau menyebutkan di dalam kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah, beliau mengatakan surga dan neraka adalah dua makhluk ciptaan Allah yang tidak pernah fana atau tidak pernah hancur. Dan ini sudah kita bahas di awal kemarin, bahwasannya dua makhluk ini ciptaan Allah itu Allah sediakan kekal dan tidak fana atau tidak hancur. Karena ini adalah sebagai balasan bagi seorang hamba. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Abil Izzi rahimahullahu taala, beliau mengatakan bahwasannya bagaimana para ahlu sunnah mereka ketika mengetahui bahwa surga dan neraka ini adalah dua tempat yang tidak kekal, dua tempat yang kekal, mereka selalu berusaha untuk membawa diri mereka dan keluarga mereka menuju kepada dua tempat yang Allah sediakan tadi. Yang pertama, mereka berusaha untuk memelihara keluarganya agar tidak masuk ke dalam api neraka, yaitu harus masuk ke dalam surga sesuai dengan firman Allah tadi, yaitu ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Sehingga mereka berusaha sekuat mampunya untuk selalu membawa dirinya dan keluarganya menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, makanun nar, di mana letak neraka? Letak neraka ini terjadi beberapa khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan neraka itu berada di bawah lapis bumi yang ketujuh. Sebagian ulama lagi mengatakan bahwasannya tidak diketahui di mana letak neraka itu. Yang jelas mereka mengatakan neraka itu adalah letaknya sebelum seorang berangkat menuju kepada surga, seorang akan melewati sebuah jembatan yang di bawahnya adalah api neraka. Kemudian ada pendapat ulama lagi yang mengatakan bahwasannya mereka tidak berani untuk menetapkan di mana api neraka tersebut, karena dua hal ini, yaitu surga dan neraka, adalah tempat yang hanya Allah Azza wa Jalla yang mengetahui, dan Allah yang menentukan nasib seorang hamba pada hari kiamat nanti. Sehingga mana perkataan yang paling rajih, wallahu ta'ala alam, yang jelas kita sebagai hamba muslim berusaha untuk beramal dan terus istiqamah agar bisa menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, kalla inna kitabal fujjari la fi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabum markum.
Allah Subhanahu wa taala, kalla inna kitabal fujjar, sekali-kali janganlah kalian melakukan sebuah kecurangan, karena sesungguhnya kitab orang-orang ahli durhaka. Al-Fujjar adalah kitabnya orang-orang ahli durhaka. Itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tersimpan di dalam sijjin. Wa ma adraka ma sijjin, tahukah kamu apa itu sijjin? Sijjin ialah sebuah kitab yang tertulis. Sebuah kitab yang tertulis. Kemudian Al-Imam Ibnul Katsir rahimahullah ta'ala, beliau menafsirkan, begitu juga Imam Al-Baghawi dan Imam Ibn Rajab Al-Hambali, beliau menyebutkan beberapa athar yang menjelaskan tentang sijjin itu berada tahta ardhis sab'a. Mereka menyebutkan bahwasannya sijjin itu berada di bawah bumi yang ketujuh, yaitu di lapis ketujuh dari bumi, sebagaimana mereka menjelaskan bahwasannya keberadaan surga berada di atas langit yang ketujuh. Jadi mereka menyebutkan bahwasannya sijjin itu berada di bawah langit yang ketujuh, sebagaimana Allah meletakkan surga di atas langit yang ketujuh. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah menjelaskan tentang azab ahlin nar, tentang azab-azab penduduk neraka. Yaqulullah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qala asy-syaitanu lamma qudiyal amru inna wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni walumu anfusakum. Ya. Wa qala syaitan, berkata syaitan, kata Allah Subhanahu wa taala, lamma qudiyal amru, ketika aku diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, aku tidak menyembah kepada Nabi Adam, ya, iblis, ya, sehingga Allah mengutuk iblis dan para tentaranya. Kemudian inna wa'adakum wa'dal haqqa, kata syaitan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kalian adalah sebuah janji yang benar. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum, dan kalian telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi kalian sendiri berusaha untuk menyalahi janjinya Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah menjanjikan bagi hamba-hamba beriman akan dimasukkan ke dalam surga, tetapi terkadang orang Islam yang berusaha untuk menyimpang dari syariatnya Allah dan Rasulnya. Berarti mereka berusaha untuk lari dari perintah Allah. Padahal Allah perintahkan beramal, Allah akan ganti balasan bagi mereka, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ma kana li 'alaikum, syaitan mengatakan terus, ketika saya mengajak kepada kalian, anda'autukum fastajabtum, kalian langsung menjawab ajakanku. Ini kata syaitan kepada para manusia. Ketika syaitan mengajak, mereka langsung menjawab ajakan syaitan. Ya. Fastajabtum li fala talumuni walumu anfusakum. Maka pada hari ini, kata syaitan, yaitu di hari persidangan, karena
para penghuni neraka ini mereka tidak akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Yang hanya melihat adalah orang-orang yang selalu beramal saleh. Ya. Kemudian pada hari itu mereka hendak diajab oleh Allah, mereka berusaha untuk menyalahkan syaitan. Maka apa kata syaitan? Fala talumuni walumu anfusakum. Wahai manusia, janganlah kalian menyalahkan diriku, tapi salahkanlah diri kalian sendiri. Ana bimusrikhikum. Ya, saya hanya mengajak kalian, kata syaitan. Saya hanya mengajak, tetapi diri kalian sendiri yang mau membawa diri kalian tersebut kepada jalan yang saya ajarkan. Inni kafartu bima asyraktumuni. Ya. Saya ini telah mengkufurkan Allah. Ya. Kalian berusaha untuk melakukan kesyirikan, melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, dan hal itu hanya sebagai ajakanku, kata syaitan. Tetapi yang berlaku kalian yang melakukannya. Kalian yang mau menuruti ajakanku. Ya. Innad dhalimina lahum adzabun alim. Maka apa kata Allah? Bagi mereka pada hari itu, yaitu orang-orang yang zalim, bagi mereka adalah azab api neraka. Sehingga jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita banyak ya tidak menyadari Allah sudah menjauhkan kita, berusaha untuk mengingatkan kita, hati-hati, jangan ikuti bisikan-bisikan syaitan. Karena saat di dunia belum kita merasakannya, tetapi nanti di akhirat baru kalian akan mengetahui siapa yang kalian ikuti bisikannya tersebut pada hari ini mampu menyelamatkan diri kalian atau dia berusaha untuk menjauhkan dirinya dari kalian. Karena tadi di dalam firman Allah, syaitan aja sendiri mengatakan, fala talumuni, janganlah kalian menyalahkan diriku. Dia tidak mau disalahkan syaitan, karena dia merasa bahwa sayanya bisikin, tetapi yang melakukan kalian sendiri. Kalian punya akal, tapi tidak mau menggunakan akal tersebut untuk memikirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di awal tadi Allah menyediakan api neraka ini bagi orang-orang kafir dan orang-orang yang berusaha untuk mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sudah adzan ya? Adzan dulu Pak. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada al-mabhatsu tsani, itu pembahasan tentang azab Allah Subhanahu wa taala bagi para penghuni neraka. Ya. Yang tadi di atas adalah adabnya manusia ketika mereka dihisab, kemudian mereka ingin menyalahkan syaitan, tetapi syaitan mengatakan fala talumuni walumu anfusakum, janganlah kalian menyalahkan diriku, tetapi salahkan diri kalian sendiri, dikarenakan saya hanya menyeru, tetapi yang melakukan adalah diri kalian sendiri. Kemudian yang kedua ini adalah al-adzabul hasi li ahlin nar, atau azab siksa bagi jasad manusia pada api neraka. Jadi disebutkan min a'dami adzabihim, di antara azab mereka yang paling pedih adalah al-adzabu mutawasilul lil kafir wal lil kuffar wal munafikin.
Di antara orang-orang yang azabnya terus-menerus tiada hentinya adalah orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal mujrimina fi adzabi jahannam khaliduna." Ya. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa, orang mujrimin, orang-orang yang melakukan maksiat, orang-orang yang melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, khalidina finnar. Mereka itu adalah tempat mereka kekal di dalam api neraka. La yufattaru anhum wa hum fihi mublisun. Jadi kata Allah, mereka itu adalah orang-orang yang tidak akan diringankan azabnya oleh Allah, tetapi azabnya terus menerus diberikan, sampai mereka itu merasakan azab tersebut dan tidak pernah terputus azabnya. Bahkan disebutkan azabnya orang-orang kafir, mereka itu akan diberi makan buah zakum, yang mana buah ini ketika dimakan dapat menghancurkan tubuh mereka, karena buah ini buahnya itu buah zakum ini adalah buah yang bau kemudian bernanah, dan ini adalah makanan para penghuni neraka. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah melewati sesuatu tempat, kemudian mendengar bunyi dentuman yang besar. Para sahabat bertanya, "Apa itu ya Rasulullah?" Rasulullah mengatakan, "Ini adalah batu yang dilempar sejak dari 70 tahun yang lalu, dan baru hari ini bisa sampai ke dasarnya api neraka." Jadi kedalaman api neraka jamaah itu diceritakan selama perjalanan 70 tahun. Jadi wal iyadu billah, kita manusia aja terkadang tidak sampai 70 tahun, tetapi kedalaman api neraka itu sampai perjalanan 70 tahun. Kemudian Syekh As-Sa'di beliau menafsirkan bahwasanya orang-orang penghuni neraka itu diberi minum air panas mendidih yang mengakibatkan lambung mereka itu menjadi terpotong-potong. Ini azabnya. Jadi manusia yang dimasukkan ke dalam api neraka, yang diazab oleh Allah, diberi minum dari air panas yang mendidih, yang mana dengan air panas tersebut dapat memotong usus-usus mereka, sehingga manusia ini ketika kulit mereka semua sudah hancur, diganti lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga para penghuni neraka ini mereka diberi kulit yang tebal. Karena perbedaan api neraka dengan api dunia itu panasnya 1 berbanding 70. 1 berbanding 70 jemaah. Kita baru berdiri di dekatnya aja, belum sampai memegang api dunia aja, kulit kita sudah hangus. Apalagi panasnya api neraka jahanam lebih panas daripada api dunia, berbeda 1 berbanding 70. Jadi sangat panas sekali, sehingga para penghuni neraka ini diberi kulit yang tebal, tapi diazab juga dengan api yang panas. Kemudian dikatakan
para penghuni neraka yaitu akan diberi makan ya dari pohon zakum, yang mana pohon zakum ini adalah makanan bagi orang-orang yang berbuat dosa dan berbuat maksiat, yang mana rasanya buah zakum ini dikatakan seperti lelehan logam yang panas, kemudian dimasukkan ke dalam perut, dan bagaimana bisa menghancurkan usus-usus mereka. Berbeda dengan kita di dunia, kita makan ya yang bisa memberikan kesehatan buat diri kita, dan apalagi para penghuni surga yang kemarin kita jelaskan nikmat yang mereka dapati, mereka diberi makan, mereka diberi minum dari surga ya, yang mana mereka tidak bisa ya membuang air dan tidak bisa membuang hajat, makanan mereka terus masuk ya, ini kenikmatan. Tetapi berbeda dengan para penghuni neraka, mereka diberi makan dari pohon zakum yang mana pohon itu ya sangat panas buahnya yang dapat menghancurkan usus-usus mereka. Kemudian dikatakan Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala, beliau menjelaskan tatkala disebutkan kepada mereka yaitu para penghuni api neraka tentang hari kiamat, maka mereka dipisahkan atau mereka akan dibagi antara hamba-hamba Allah yang taat dengan hamba-hamba Allah yang tidak taat, yang mana pada hari itu manusia akan dibagi menjadi dua kelompok, yang mana kelompoknya ahli-ahli yang beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kelompoknya ahli-ahli maksiat bersama orang-orang kafir yang mereka tidak pernah menyembah Allah dan mereka selalu melakukan maksiat, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dua kelompok ini akan digiring oleh malaikat, satu menuju kepada surga dan satu menuju kepada neraka jahanam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu bagaimana kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, apalagi umatnya Nabi di zaman sekarang ya, banyak sekali manusia terlalu menganggap remeh meninggalkan suatu kewajiban, seakan-akan membiarkan perintah Allah tanpa ada hal yang beban. Sehingga kita melihat banyak orang yang sudah mendengar seruan, ingatan, panggilan untuk menyembah kepada Allah, tetapi terkadang hati mereka tidak tertarik. Hati mereka tidak tergiur untuk melangkahkan kakinya menuju rumah Allah, karena mereka sedang dibisiki oleh syaitan. Sehingga di sini dikatakan para manusia ketika mereka berusaha untuk menjauhkan diri mereka dari Allah, maka syaitan dan bala tentaranya berusaha sekuat-kuatnya memberikan bujukan, memberikan keinginan suatu hal yang baik kepada para pelaku-pelaku ini agar mereka mau menjauhkan perintah-perintah Allah. Sehingga kita tahu orang kalau mau ibadah aja ya, kalau hati yang ikhlas dia dengan tenang menjalankannya. Tetapi kalau orang yang hatinya tidak ikhlas ya, salat terkadang tidak khusyuk, cepat-cepat. Karena apa? Yang dia inginkan adalah dunia. Karena salatnya tidak khusyuk, tidak menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Dia tidak menjadikan interaksi salatnya ini bagaimana kedekatan dia dengan Allah. Tetapi dia hanya terkadang berusaha untuk menggugurkan kewajiban, tetapi tidak mau tumaknina di dalam ibadah. Sehingga banyak orang-orang kalau sholat, lihat
imamnya baca panjang sedikit kadang tidak tenang. Tapi sholat yang di tempat yang cepat selesai, ya. Kadang kekhusyuannya kurang, itu kadang padat. Contohnya, ya jangan jauh-jauh kita lihat kalau di bulan Ramadan aja, ya. Sholat dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, setahun sekali saja hati tidak tertarik untuk berusaha lebih dekat, lebih lama, lebih khusyuk dalam ibadah. Tetapi pinginnya cepat-cepat selesai, keluar. Padahal ini setahun sekali perintah sholat sunnah tarawih, itu masih sunnah, apalagi yang wajib-wajib yang 5 waktu jamaah. Ini masih banyak yang terlalaikan. Oleh karena itu, hati-hati dengan bisikan-bisikan syaitan. Karena syaitan kelak di hari kiamat, dia akan berusaha untuk menjauhkan dirinya dari kita, dan kita akan menanggung azab terhadap apa yang telah kita lakukan di atas dunia ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin hanya ini dulu yang bisa Ana sampaikan pada malam hari ini. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang beberapa nama-nama api neraka, kemudian bagaimana tingkatan-tingkatan siksa bagi api neraka tersebut. Insyaallah kita akan jelaskan di pertemuan berikutnya. Hadza wallahu taala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wasallam. Kita akhiri dulu kajian kita pada malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.